Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai program linear kelas 11. Persatu, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Program linear itu apa sih, Bu? Program linear itu merupakan suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, apa sih optimum itu? Di sini Ibu garis bawahi, nilai optimum itu artinya maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, ini optimum berarti nanti kalian harus mencari nilai maksimum atau minimum. Maksudnya di sini persoalan linear seperti apa, Bu? Nah, nanti kita akan belajar mengenai garis-garis lurus. Namanya linear berarti itu garis lurus. Lanjut, di dalam program linear itu yang akan kita bahas pertama mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini kalian pelajari kelas 10 ya waktu itu. Lalu model matematika dan nilai optimum fungsi objektif itu yang akan kita pelajari dalam program linear. Hari ini kita bahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dulu. Pertidaksamaan linear dua variabel yaitu ada bentuk umumnya. Kalian harus tahu bentuk umumnya ada AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, yang dimaksud pertidaksamaan itu ini ya, ada tanda kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, ini yang namanya pertidaksamaan. Oke. Dua variabel. Apa maksudnya dua variabel? Ada X dan Y. Jadi ada dua variabelnya di sini, ada X dan Y. X dan Y ya, ini sebagai variabelnya. Nah, coba kalian cari nih, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Coba kita lihat yang pertama. 2x plus 5y lebih besar dari 7. Ini ada dua variabel kan? Nah, terus yang ini tanda dari pertidaksamaan, berarti ini betul ya. Yang kedua, 4x min y kurang dari 9. Ayo, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Ada dua variabel. Lalu tandanya kurang dari, itu juga tanda dari pertidaksamaan. Iya betul, ini juga termasuk. Lalu yang ini, X lebih besar sama dengan 1. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Bu, ini cuma ada 1. Iya, tapi di sini X-nya memang ada 1 variabel, tapi sebenarnya di sini Y-nya juga ada, tapi 0 nilainya. Nah, jadi X plus Y-nya sebenarnya ada, tapi karena di sini tidak ditulis karena tadi koefisiennya 0, maka tidak ditulis kan? Tapi dia punya dua variabel. Jadi X lebih besar sama dengan 1, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, begitu juga yang Y kurang dari 4, dimana X-nya bernilai 0 ya. Nah, X-nya bernilai 0. Maka kita tulis Y kurang dari 4, dan ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel juga. Lalu yang 2x kuadrat min 6y lebih besar dari 3. Ini ada kuadratnya. Kalau kita buat grafik, bukan linear namanya, dia ada kuadratnya ya. Jadi bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Ini memang ada dua variabelnya, tapi di sini ada kuadratnya. Jadi bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu yang ini 4x plus 3xy kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini ada perkalian antara X dan Y. Ini juga bukan
kan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Lalu yang ini 3x plus 5 kurang dari sama dengan 6y plus 1. Ini kalau dipindah ruas, kita pindah ruas ya. Ini 3x, 6y nya pindah ruas ke sini, min 6y kurang dari sama dengan, ini turun satunya, 5 nya pindah ruas ke sini, jadi min 5. Jadinya 3x min 6y kurang dari sama dengan min 4. Nah, ini ada dua variabelnya, di sini juga ada tanda pertidaksamaan. Berarti ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya menggambar grafik pertidaksamaan. Apa saja sih langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan? Kita lihat, yang pertama itu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik di koordinat kartesius dan menjadikan sebuah garis. Lalu menentukan titik uji, menentukan arsiran, dan terakhir menentukan daerah penyelesaian. Kita lihat ya contohnya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, yang pertama tadi menentukan titik potong. Nah, kita tentukan dulu titik potongnya dari 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12 ya. Kita tentukan nih 2x plus 4y sama dengan 12. Kita ubah sama dengan dulu ya, karena kita mau buat x nya jadi 0 ya. X nya kita jadikan 0 dulu, x nya sama dengan 0. Berarti 2, x nya kita ganti jadi 0 tambah 4 kali y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 ditambah 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12, maka y nya sama dengan 12. 4 nya pindah ruas, jadi bagi ya, y sama dengan 12 bagi 4, 3. Betul, jadi y nya 3. Berarti kita punya titik x, y nya, x nya 0, y nya 3. Lanjut, jika tadi x nya 0, sekarang y nya yang 0. 2x plus 4y sama dengan 12 ketika y nya sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 4 kali 0 sama dengan 12. 2x tambah 4 kali 0, 0 sama dengan 12. Berarti 2x sama dengan 12, maka x sama dengan 12. Ini 2 nya pindah ruas, jadi dibagi 2. X sama dengan 6. Betul, x nya sama dengan 6. Nah, berarti kita punya titik x, y nya 6,0. Oke, berarti di sini Ibu punya 2 titik. Kita tuangkan ke dalam koordinat kartesius, di mana yang pertama 0,3, artinya x-nya 0, y-nya 3. X 0, y-nya 3, berarti di garis Y ya. Terus 6,0, x-nya 6, y-nya 0. Berarti di sini nih, x-nya 6, y-nya 0. Lalu kita tarik dari garis pertama ke garis kedua. Nah, Ibu tebalkan dulu nih menjadi sebuah garis. Jadi 2 titik digabungkan menjadi sebuah garis. Yang langkah ketiga, kalau kita setelah gambar grafik, langkah ketiga yaitu menentukan titik uji. Di mana menentukan titik uji ini kita buat mudah. X-nya 0, y-nya juga 0. Nah, persamaannya tadi 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, kalau misalkan x-nya 0, berarti kan 2 kali 0 ya, ditambah 4, y-nya juga 0, kurang dari sama dengan 12. Maka di sini 2 kali 0, 0, tambah 4 kali 0, 0. Ini 0 tambah 0, 0 ya, kurang dari sama dengan 12. Apakah 0 itu benar kurang dari sama dengan 12? 0 benar nggak kalau kurang dari sama dengan 12?
Betul ya? Ini betul, pernyataan ini benar. Langkah yang keempat, menentukan arsiran. Nah, gimana sih Bu cara menentukan arsiran? Nah, untuk menentukan arsiran, kalian harus tahu tadi 0 itu lebih kecil sama dengan 12, betul ya? Kalau dia benar, berarti daerah arsirannya itu mendekati 0. Ya, mendekati 0 karena tadi kita coba titik ujinya 0,0. Berarti di sini kan 0,0. Nah, berarti daerah arsirannya mendekati titik 0. Bu, kalau yang ini salah, misalkan di sini salah. Kalau salah ya berarti menjauhi titik 0, berarti ke arah sini nih. Nah, di kanannya garis nih. Tapi karena ini benar, maka di kirinya garis. Nah, ini diarsir nih. Ya, sepanjang ini. Oke, ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Jadi karena benar pernyataannya, maka arsirannya di kiri garis. Ya, di kiri garis ya. Nah, atau mendekati titik pusat 0,0. Lanjut contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian X plus 3Y lebih besar dari 6. Nah, yang pertama menentukan titik potong, betul. Nah, menentukan titik potong, kita buat tabel dulu biar mudah ya. Yang pertama kita buat X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 0 ya. Berarti X plus 3Y. Kita ganti dulu sama dengan ya, karena kita mau nyari titik Y-nya nih. X-nya tadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6, 3-nya pindah ruas jadi bagi. Y sama dengan 6 bagi 3, 2, betul. Berarti di sini Y-nya 2 ya. Berarti kita punya titik X, Y-nya 0,2. Lalu Y sama dengan 0 sekarang. Nih Y-nya sama dengan 0. Maka persamaannya X plus 3Y sama dengan 6. X-nya tetap plus 3 dikali Y-nya 0 sama dengan 6. X ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 6. X tambah 0, X ya, sama dengan 6. Berarti X-nya 6. Berarti kita punya titik X, Y-nya 6,0. Oke, tadi sudah didapat dua titik 0,2 dan 6,0. Nah, sekarang kita buat di koordinat kartesiusnya ya. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. 0,2. Oh, di sini nih 0,2. Lanjut 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti tepat pada garis ya. Lalu ini dua titik ini dihubungkan. Oh, Ibu tebelin dulu. Jadi sebuah garis. Ya, tuh garisnya. Lalu langkah ketiga apa? Menentukan titik uji. Di mana titik ujinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita tulis dulu. X plus 3Y lebih besar dari 6. X-nya kita buat 0, Y-nya juga 0. Berarti 0 tambah 0 ya. 0 lebih besar dari 6. Apakah 0 lebih besar dari 6? Salah ternyata pernyataannya ya. Salah. Berarti kalau salah, karena titik pusatnya di sini, berarti dia menjauhi
titik pusat. Nah, ini menentukan arsiran nih. Berarti ke arah sini ya. Ini arsirannya tuh. Nah, karena tadi pernyataan ini 0 lebih besar dari 6 itu salah ya kan? Masa 0 lebih besar dari 6? Maka di sini salah. Nah, arsirannya pun menjauhi titik pusat 0 ya. Maka karena pernyataannya salah ya. Nah, pernyataan ini tadi salah. 0 itu lebih besar dari 6, maka arsirannya menjauhi titik pusat ya. Atau karena di sini tandanya lebih besar, maka atau ya ada di kanan, arsiran berada di kanan garis. Bu, berarti untuk menentukan ini banyak banget ya langkahnya. Sebenarnya kalian tidak perlu menentukan titik uji juga bisa nanti Ibu. Kita lihat slide berikutnya ya. Next, menentukan DHP tanpa titik uji. DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Kalian bisa menentukan tidak menentukan titik uji, tapi harus hafal tabel ini. Ya, tabel ini harus dihafal nih. Gimana Bu ngafalnya? Kalian tahu kan bentuk umumnya tadi yang pertama AX plus BY lebih besar dari C. AX plus BY lebih besar sama dengan C ya. Lalu ada AX plus BY kurang dari C. AX plus BY kurang dari sama dengan C, begitu kan? Nah, A di sini nilai A-nya koefisien X maksudnya. Di sini A itu adalah koefisien dari X. B itu juga koefisien dari Y. C itu konstanta namanya ya. Jangan lupa. Nah, di sini A-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu berapa aja sih? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau A lebih kecil dari 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya. Berarti di sini nilai A-nya itu positif ya. Di sini nilai A-nya negatif. Nah, kita cek yang pertama. A lebih besar dari 0. Ini semuanya positif, Bu. Ini positif semua ya. Nah, tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan nih yang pertama. Menurut tabel, ketika A-nya positif, tanda ketaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya sebelah kanan garis. Ini garis, ketika A-nya lebih besar dari 0, tanda ketaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka ada di kanan garis. Ini daerah penyelesaiannya. Kanan ya, sebelah kanan tuh, ini garis, ini kanan. Lalu AX plus BY lebih kecil dari C. AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Pernyataan yang kedua nih, A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0, tapi tanda ketaksamaannya kurang dari sama dengan. Kita lihat garisnya nih. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri, ini daerah penyelesaiannya sebelah kiri ya. Ini kanan, ini kiri, ini kanan, ini kiri. Ini untuk yang A-nya lebih besar dari 0, tapi tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk yang A-nya negatif, berarti A kurang dari 0. Ketika dia lebih besar atau lebih besar sama dengan, dia di sebelah kiri. Kebalikannya nih. Kalau A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0. Kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, tandanya sebelah kanan garis. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, ada di kiri garis.
Nah, tapi untuk yang A-nya negatif, misal A min A X plus BY lebih besar atau lebih besar dari sama dengan ya C ya. Nah, kalau tanda A-nya kurang dari 0 berarti A-nya negatif. Tanda ketasamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, daerah penyelesaiannya ada di kiri garis katanya. Nah, ini daerah penyelesaiannya kiri ya. Lanjut ketika A-nya juga negatif tapi kurang dari sama dengan C ya. Nih, yang keempat, A-nya lebih kecil dari 0. Tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, katanya ada di sebelah kanan. Nah, ini DP-nya ya. Kanan itu, jadi kalau garisnya mendatar ini ya, kalau garisnya mendatar seperti ini, atas, ini kan atas ya, ada di atasnya garis, itu kita sama seperti kanan ya, atas itu sama seperti kanan. Nah, kiri itu seperti bawah. Jadi kalau misalkan ini nanti tandanya lebih besar berarti di bawahnya ya. Iya, jadi kalau ada lebih besar di kiri, kalau kurang di kanan, itu untuk yang A-nya negatif. Kalau A-nya positif, yang lebih besar di kanan, yang lebih kecil di kiri. Jangan kebalik. Itu kalau misalkan nggak hafal ini, berarti kalian pakai titik uji tadi ya, yang kalian coba 0,0. Lanjut, menentukan daerah himpunan penyelesaian DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini kita kasih contoh. Contohnya di sini tentukan DHP sistem pertidaksamaan berikut. 2x plus y lebih besar sama dengan 4, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama menentukan titik potong sama seperti tadi. Titik potong yang pertama nih, 2x, kita ambil persamaan yang ini dulu. 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Kalian coba 2x plus y sama dengan 2x plus y sama dengan 4. Ketika x-nya 0, berarti x-nya kita ganti 0 ditambah y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 4. Nah, sekarang ketika y-nya 0, 2x plus y sama dengan 4. Ketika y-nya 0, berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 4, 2-nya pindah ruas, bagi 2 ya. X sama dengan 2. Berarti ibu punya titik di sini 0,4 dengan 2,0. Nah, titik potong yang persamaan kedua nih. 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 6. Sama kayak yang sebelumnya. 2x plus 3y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0 dulu ya. 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Ini 0 ya. Berarti tinggal 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6. 3-nya pindah ruas, bagi 3. Sama dengan 2. Y-nya 2. Betul. Lalu ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0, berarti ini kita ganti 0 sama dengan 6. Ini 0 ya, berarti sisanya 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, berapa? 3. Berarti tadi y-nya 0 ya, 3 ya, x-nya. Berarti titiknya 0,2 dengan 3,0. Oke, karena tadi sudah menentukan titik, nah di sini ibu punya titik 0,4, 2,0, 0,2, 3,0. Setelah menentukan titik potong, kita buat garisnya ya di koordinat kartesius. Sekarang satu-satu dulu. 0,4, berarti 0,4 ada di sini ya. Nih,
Terus 2,0. 2x-nya, 0 y-nya. Ya. Tuh, Ibu tebelin ya. Lalu hubungkan. Nah, jadi sebuah garis. Lalu yang terakhir 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 6, jadi ada titik 0,2 di sini ya. Dengan 3,0 di sini. Tuh. Sebuah garis. Setelah itu menentukan arsirannya. Kita pakai yang tadi, cara tadi tuh. Kita lihat di sini A-nya ini lebih besar dari 0 ya kan, 2 ya. Di sini A-nya lebih besar dari 0, yang ini juga A-nya lebih besar dari 0. Tandanya lebih dari. Kalau tandanya lebih dari tadi ketika A-nya lebih besar dari 0, tandanya lebih besar atau lebih dari sama dengan ya, lebih besar sama dengan, maka ke kanan ya. Kanan garis. Nah, ini tadi yang pertama, garis pertama yang ini ya. Jangan salah, untuk yang 2x plus y lebih besar dari sama dengan 4, yang ini ya tadi 2x y lebih besar sama dengan 4, yang merah ini, garis merah ini. Kalau yang biru ini 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk yang atas, persamaan yang pertama itu lebih besar, tadi katanya ke kanan, berarti arsirannya ke kanannya garis nih. Nah, ini kan garis ya, ini kanan ya kan. Nah, sepanjang garis merah ini nih ke kanan. Lanjut, 2x plus 3y lebih kecil dari 6. A-nya lebih besar dari 0, tapi tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan itu ke kiri. Berarti ini ya. Nih, dari sepanjang garis biru nih, kiri. Kalau ini garis, berarti sininya kiri kan? Kiri. Sepanjang garis biru. Nah, sepanjang garis biru. Nah, mana tuh yang numpuk, arsirannya mana yang numpuk ya? Ini cuma ada arsiran yang merah. Ini arsiran yang biru ya. Yang numpuk yang ini kan? Ini daerah penyelesaiannya nih. Numpuk itu artinya dua arsiran itu tadi ketumpuk bareng gitu. Nah, di sini berarti daerah penyelesaiannya. Ya. Lanjut, kita menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya diketahui. Nah, menentukan persamaan garis lurus. Kalian harus bisa menentukan persamaan garis lurus. Misalnya nanti di soal jadi kita nanti DHP-nya sudah diketahui, kita tinggal menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Jadi kebalikannya, kalau tadi soal yang di awal kita ngegambar grafik, kalau ini kita menentukan sistem pertidaksamaannya, jadi dari gambar ke sistem persamaan. Kalau yang awal tadi kita dari sistem persamaan ke gambar ya. Jadi ini dari gambar ke sistem persamaan. Di sini ada garis Y dan X. Di sini ada titik A, di sini ada titik B. Bu, gimana caranya bikin sistem pertidaksamaan linear? Nih, di sini A itu ada di garis Y. A itu dikalikan dengan koordinat X, berarti jadi AX. Kalau titik B dikalikan dengan Y, jadi BY. Jadi AX ditambah BY sama dengan A dikali B, AB. Ya, kita lihat contohnya. Contoh, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, lihat. Di sini titiknya 4. Di sini 6. Berarti di sini kita punya titik berapa? Kalau di sini 4. 0,4. Di sini titiknya berapa?
6,0. Nah, tadi kata ibu A itu dikali X, B itu dikali Y. Berarti ini A-nya 4 dikali X. Jadi 4X ditambah B-nya berapa? B-nya 6 dikali Y. Jadi 6Y sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 24. Begitu caranya. Nah, untuk tanda ini kan karena daerah penyelesaiannya ada di sini kan? Ada di kiri garis ya. Kalau kiri garis itu lebih kecil. Kalian lihat lagi di tabel. Kalau di kiri, ini di kiri garis ya. Kiri garis berarti lebih kecil sama dengan. Bu, kok ini daerah arsirannya nggak sampai sini-sini sih, nggak ngelewatin garis? Nah, kalau tidak melewati garis, ini kan coba ada batasannya ya berarti. Berarti di sini X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ini kan sepanjang garis X sama dengan 0, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ke arah sana ya arsirannya. Nah, yang ini arsirannya ada di kanan Y ya. Berarti Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi X itu ada di atas berarti lebih besar, yang Y ada di kanan arsirannya. Jadi lebih besar juga. Ya, lanjut. Ini gambar kedua. Di sini kita lihat. Di sini titiknya 2 ya. Dan 4. Coba ini 2 ini berapa koma berapa? Iya, 2,0. Lanjut yang ini min 4,0. Nah, sekarang yang ada di garis Y itu kan min 4. Berarti dikaliin sama X dong. Jadi min 4X ditambah ini di garis X dikali Y. Berarti 2Y. Min 4 dikali 2 jadi min 8. Min 8 ya. Nah, karena di sini daerah penyelesaiannya itu di kiri garis. Tadi kata ibu kalau A-nya min, A-nya berarti negatif, A-nya kurang dari 0. Berarti kebalikannya ya, A kurang dari 0, koefisien A-nya lebih kecil dari 0. Ini di sini min 4. Maka tandanya kalau dia di kiri garis, maka tandanya lebih besar sama dengan min 8. Kebalikannya kan tadi. Nah, nanti dicek lagi di tabel ya. Ketika A-nya, kalau tadi A-nya lebih besar dari 0, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka ada di sebelah kiri garis. Tapi ini kebalikannya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, karena dia ada di kiri garis, maka tandanya lebih besar sama dengan ya. Berarti ada di kiri garis nih. Oke. Lanjut. Yang ke contoh berikutnya, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sini sudah disediakan gambarnya. Ada 2 garis. Ini garis pertama, garis kedua ya. Bebas mau ini garis pertama, ini garis kedua, silakan. Yang harus kita tentukan yaitu sistem pertidaksamaannya seperti tadi. Sekarang ibu mau garis yang ini dulu deh. Di sini di garis Y ada 6. Berarti dikali X jadi 6X ditambah 5 ada di garis X, berarti dikali Y 5Y sama dengan 6 kali 5 30. Lanjut yang ini sekarang.
garis yang kedua. Ini ada di garis Y nih, 4, berarti dikali sama X ya, 4X ditambah, ini 8 ada di garis X, dikalinya sama Y, 8Y sama dengan 4 kali 8, 32. Sekarang tinggal menentukan besar kecilnya, lebih besar atau lebih kecil nih. Nah, lihat di sini ini garisnya. Daerah penyelesaiannya ada di kiri garis. Ini garis, ini kiri kan? Daerah penyelesaiannya ada di kiri garis nih. Berarti kalau di kiri garis itu lebih kecil, betul, lebih kecil sama dengan 30. Nah, kalau yang ini lihat lagi di sini, daerah penyelesaiannya ini garisnya. Ini juga di kiri ya, di kiri garis nih. Berarti lebih kecil juga sama dengan 32. Nah, sekarang berarti Ibu punya sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya yang pertama 6X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi begini saja. Yang kedua 4X plus 8Y lebih kecil sama dengan 32. Yang ini bisa disederhanakan, Bu? Bisa. Ini sama-sama dibagi, yang ini aja ya. Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1X ya. Kita tulis X saja. 8 dibagi 4 2Y lebih kecil sama dengan 32 bagi 4 8. Nah, jadi kita punya persamaan yang pertama ini, yang kedua yang sudah disederhanakan. Ya. Terus ini daerah penyelesaiannya dibatasi nih. Jadi dia nggak keluar-keluar arsirannya. Jadi dibatasi sampai sini saja. Ini tepat pada garis X ya. Berarti X-nya ada di atas ya. Ini kan garis X. Ini daerah penyelesaiannya ada di atas garis kan? Berarti lebih besar sama dengan 0. Yang ini Y-nya, garis Y nih. Ini ada di kanannya garis Y kan? Berarti Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Berarti sistem pertidaksamaannya kita punya ini nomor 1, nomor 2 yang sudah disederhanakan, nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini sistem pertidaksamaannya. Nah, terakhir yaitu latihan soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan melalui YouTube boleh, Google Classroom boleh, atau WhatsApp silahkan, supaya lebih detail gitu. Dan ini ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan untuk latihan soal. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.